Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa rekan trader, jumpa lagi bersama kami di edisi analisa mingguan kita pada kesempatan kali ini. Di mana analisa mingguan ini akan berlangsung dari tanggal 21 nanti sampai tanggal 25 Juli 2025. Tidak lama lagi kita akan melewati Juli selesai. Kita masuk di bulan Agustus, bulan penuh dengan perjuangan karena akan ada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu rekan trader, biarlah Hari Kemerdekaan nanti membuat kita merdeka terhadap segala sesuatu yang bisa membuat kita jatuh atau membuat kita tidak sukses. Kita harus merdeka rekan trader. Oleh karena itu, kami datang selalu menghampiri rekan trader, memberikan analisa buat rekan trader. Ngomong-ngomong nggak ada hubungannya ya antara merdeka dengan analisa harian, analisa mingguan, tapi nggak apa-apa lah rekan trader. Namanya juga saya rekan trader akan selalu memberikan analisa buat rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, analisa mingguan ini rekan trader sangat luar biasa. Pergerakan mingguan yang terjadi, bagaimana kita bisa lihat indeks dolar Amerika naik lagi ke posisi yang sangat luar biasa, sedangkan emas kita tahu bahwa emas bergerak minggu ini agak sedikit datar. Ya, naik turun, tapi pada prinsipnya emas menunggu momen yang penting karena minggu yang lalu juga kita bisa lihat bahwa banyak sekali berita-berita yang terjadi dan kita bisa lihat juga salah satunya adalah berita tentang data inflasi Amerika di mana sesuai dengan harapan sehingga bisa mempertahankan tingkat suku bunga belum bisa lagi dipangkas. Ini adalah hal yang benar-benar bikin si Donald Trump pusing 7 keliling. Tapi biar lebih cepat lagi, mari kita lihat apa yang terjadi pada pasar selama 1 minggu yang lalu. Untuk minggu lalu rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan yang sangat luar biasa terjadi pada pasar. Kita bisa lihat di sini indeks dolar Amerika sesuai dengan apa yang telah kita prediksikan bersama, di mana dia naik hingga menuju 98.661. Luar biasa rekan trader. Secara garis besar apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika minggu lalu tidak bisa dilepas dengan kebijakan-kebijakan yang terjadi. Kita tahu bahwa faktor Donald Trump ini memang benar-benar luar biasa rekan trader. Dia kembali lagi memberikan dampak yang sangat luar biasa dengan tarif yang dilakukan oleh Donald Trump, sehingga kita bisa lihat bahwa pergerakan pasar memang benar-benar terpengaruh. Apalagi Donald Trump mengusulkan tarif 30% untuk barang-barang dari Uni Eropa. Nah inilah yang membuat pasar terpengaruh dan bisa membuat kembali lagi indeks dolar Amerika naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Sedangkan untuk Euro USD kita lihat rekan trader bahwa prediksi kita clear, turun sampai di seputaran 1.15810, dan ini tidak bisa lepas kembali lagi oleh dampak dari Donald Trump. Donald Trump memang benar-benar man of the year tahun ini. Ya. Dia sangat luar biasa, dia memberikan gertakan-gertakan sehingga setiap negara benar-benar tunduk di bawah dia. Tidak bisa dibilang lagi Donald Trump memang benar-benar luar binasa rekan trader. Kita bisa lihat pengaruh yang sangat luar biasa terhadap Euro USD benar-benar kembali lagi jatuh ya. Ini juga tidak bisa lepas dari perang dagang antara Amerika dengan pasar, termasuk juga dengan Uni Eropa. Di samping itu juga kita bisa lihat bahwa Bank Sentral Eropa juga ya, kebijaksanaan moneter pada hari Kamis pun juga yang memang benar-benar jauh dari perkiraan, dan inilah yang membuat bagaimana pasangan mata uang ini kembali lagi jatuh rekan trader. Ini adalah kejatuhan 2 minggu setelah 3 minggu yang lalu mencapai level yang sangat luar biasa, berada di putaran 1.18315, tapi dalam 2 minggu terakhir kembali mengalami pelemahan. Apakah minggu depan akan melemah lagi? Kita akan lihat bersama-sama. Sedangkan untuk pound sterling masih tetap melanjutkan pelemahan. 3 minggu berturut-turut dia melemah dan dia kembali lagi di level 1.33772. Pelemahan yang sangat luar biasa rekan trader. Kalau rekan trader lihat, sekali lagi tidak bisa dilepas dari apa yang terjadi pada masa pemerintahan Donald Trump. Donald Trump kembali lagi menggertak semuanya. Semua mengikuti apa yang dia bilang dan kita bisa lihat bagaimana sangat terpengaruh. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa data ketenaga kerjaan dan inflasi Inggris yang melemah, mengecewakan, dan terus membebani pound sterling. Dan untuk gold rekan trader, kita lihat di sini pergerakan gold naik turun seperti komedi putar rekan trader. Walaupun sempat
Dia menyentuh level 3.374, tapi dia juga kembali lagi turun, keluar lagi. Dia bisa sampai lagi di level paling terendah kemarin di posisi 3.307, hampir lagi dia keluar dari 3.300 rekan trader, walaupun akhirnya ditutup mingguan di posisi 3.344. Nah, kalau kita lihat secara garis besar rekan trader, Mas gagal ini melakukan pergerakan ke arah yang lebih luar biasa karena secara garis besar fakta dari data makroekonomi Amerika memang benar-benar memberikan tekanan yang sangat luar biasa. Tidak bisa dilepas juga dari ketidakpastian seputar ya perdagangan Amerika Serikat, bagaimana juga The Fed juga berada di posisi yang memang benar-benar periode blackout menjelang pertemuan kebijakan yang nanti akan terjadi pada tanggal 29 sampai 30 Juli nanti. Oleh karena itu kita bisa lihat untuk sementara minggu lalu emas memang benar-benar sedang wait and see dan melihat pergerakan ke depan. Sedangkan untuk USD yen Jepang, kita lihat USD yen Jepang benar-benar luar binasa rekan trader, kembali lagi naik. Ya benar, selama 3 minggu ini dia naik rekan trader dari level terendah 3 minggu lalu di seputaran 141.865. Minggu ini, minggu yang lalu dia juga bisa level 146, tapi dia sempat menyentuh level ketinggian maksimum di posisi 149. Apakah minggu depan dia bisa sampai 150? Kita akan lihat bersama-sama. Nah, rekan trader, ini adalah apa yang telah terjadi di pasar, dan seperti biasa rekan trader, kejadian yang terjadi di pasar ini tidak bisa lepas dari apa yang terjadi pada kalender ekonomi. Untuk kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pola pergerakan yang terjadi pada pasar minggu lalu, dimulai dari indeks harga konsumen, data inflasi. Secara garis besar data inflasi kita bisa lihat ya berada pada 0,2 ya, data inflasi bulan Juni, sedangkan data inflasi dia berada dari 0,3 ya IHK. Ya, sedangkan secara tahunnya 2,7. Nah, ini benar-benar data inflasi masih agak sedikit lebih besar dari data sebelumnya, sehingga membuat bagaimana The Fed untuk memangkas tingkat suku bunga sepertinya akan sedikit tertunda, dan kemungkinan besar ya memang bulan September akan terakhir, karena tarif ini akan diumumkan per tanggal 1 Agustus. Jadi pas lah ya 1 Agustus diumumkan, 1 bulan kemudian setelah itu pertemuan bulan September diumumkan. Nah, saya pikir ya memang sesuai, bulan September akan diumumkan. Kita lihat juga bagaimana hari Rabu itu, ya hari Rabu ya hari Senin ada IHK, hari Rabu itu ada IHK dari Inggris. Selain itu juga data dari indeks harga produsen ya rekan trader, ini data inflasi swasta juga, dia berada di seputaran 0,3 ya. 0,3 tahun bulan data sebelumnya, sekarang 0,0 ya. Hari Kamis seperti biasa kita lihat selain IHK dari Eropa, penjualan retail juga berada 0,5 dari minus 0,2. Klaim pengangguran agak sedikit mengalami pelemahan dari 228.000 menjadi 221. Begitu juga indeks manufaktur Philadelphia 15,9, dan penjualan retail agak sedikit luar biasa dan dia berada di posisi 0,6%. Nah, bagaimanakah untuk pergerakan pasar minggu depan? Nah, ini dia. Ini dia yang harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan seperti biasa, untuk awalnya itu kita lihat dulu apa yang terjadi di kalender ekonomi minggu depan. Untuk kalender ekonomi minggu depan sepertinya tidak terlalu banyak rekan trader selama 1 minggu ini ya, tapi nanti juga rekan trader harap diperhatikan juga setiap kali pidato-pidato yang dikeluarkan oleh para pejabat The Fed, nanti itu sangat penting. Tapi secara garis besar hari Selasa pukul 19.30 akan ada pidato dari Opa Powell ya, Jerome Powell. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nanti juga pada hari Rabu, hari Senin seperti biasa tidak terlalu ada. Hari Rabu 21.00 penjualan rumah lama, jadi rumah-rumah lama itu dijual-jual aja rekan trader supaya bisa beli rumah baru ya. Mulai hari Kamis pun juga selain data dari Eropa ya, ada juga klaim pengangguran awal seperti biasa setiap minggu jam 19.30 waktu Indonesia bagian barat selalu akan rilis data klaim pengangguran awal. Di samping itu juga ada konferensi pers G20 ya. Ada 2045 manajer pembelian manufaktur ya, dan penjualan rumah baru setelah rumah lama dijual hari Rabu, rumah baru dijual pada hari Kamis. Jadi rekan trader lihat aja ya, ini data-datanya akan ada, jadi silakan nanti rekan trader perhatikan masing-masing. Nah, selanjutnya bagaimana rekan trader untuk
teknikalnya. Ini luar binasa ini. Untuk teknikal, analisa saya, kita mulai indeks dolar Amerika. Di dalam analisa saya, indeks dolar Amerika dalam wacana yang coba saya sertakan buat rekan trader, saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang yang sangat besar, masih memiliki peluang besar naik, masih. Saya pikir dia akan coba naik menuju ke level 99.0906, tapi hati-hati juga bahwa pelemahan masih bisa saja terjadi. Analisa saya dia masih bisa lemah hingga level paling terendah itu menurut saya itu berada di posisi 97.733. Jadi secara garis besar peluang naik itu masih besar, ya dia bisa naik, memang kenaikan dia bisa sampai 99.344, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik sampai level paling tertinggi di 99.906. Tapi untuk pelemahan juga masih tetap terbuka, tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level 97.733. Sedangkan untuk Euro USD, di dalam wacana yang coba kami berikan buat rekan trader, analisa kami menyatakan bahwa Euro USD ini masih punya peluang untuk sedikit mengalami pelemahan. Kami bisa beranalisa bahwa tidak tertutup kemungkinan dia itu bisa turun sampai level paling terendah menurut kami itu di seputaran 1.14585, tapi juga harus diperhatikan bahwa peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi pun juga tidak tertutup ya. Dia bisa naik juga sampai level paling tertinggi itu di seputaran 1.16999 ya, dengan asumsi terendahnya itu di 1.14585. Begitupun juga untuk pound sterling. Ya, dari kacamata kami, pound sterling ini masih punya peluang agak sedikit untuk bisa melemah lagi. Analisa kami dia bisa mencapai level terendah itu, menurut kami dia bisa hingga di level paling terendah itu di posisi 1.32821. Tapi sekali lagi harap diperhatikan bahwa peluang naik pun juga masih tetap besar ya. Kami memprediksikan dia bisa saja mengalami kenaikan sampai level paling tertinggi menurut kami itu di seputaran sini ya, 1.35431, walaupun terlalu tinggi juga sih rekan trader, tapi itu adalah analisa yang coba kami berikan buat rekan trader. Dan untuk gold analisa kami rekan trader, gold ini menurut kami masih punya sedikit peluang untuk naik lagi ke posisi yang tertinggi, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa jatuh rekan trader. Analisa kami dia bisa naik sampai level paling tertinggi di 3.424, jauh kali rekan trader ya. Tapi ada tapinya juga rekan trader, peluang untuk jatuh pun juga sangat besar. Menurut kami dia bisa jatuh itu sampai ya, ini menurut kami sabar ini sampai level paling terendah itu menurut kami hati-hati, dia ini bisa jatuh hingga dia bisa jatuh hingga level 3.289. Oh enggak 3.289. Tapi secara garis besar kita akan melihat, tapi menurut saya peluang naik itu bisa sangat tinggi rekan trader ya. Minimal analisa kami dia akan bisa mencoba menembus 3.400. Dari kacamata kami, kacamata saya ya, saya bisa melihat bahwa peluang untuk naik masih tetap ada, 3.400 bisa didapat ya. Tapi untuk turun pun juga masih sangat besar. Tidak tertutup kemungkinan dia keluar dari zona 3.300. Tidak tertutup kemungkinan rekan trader ya. Semua akan tergantung dari data yang akan dikeluarkan, dan kita akan lihat juga bagaimana pidato yang dikeluarkan oleh Jerome Powell nanti pada hari Selasa 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk USD yen Jepang dari kacamata kami dia masih bisa naik lagi, tapi tidak terlalu kuat-kuat banget rekan trader. Analisa kami dia naik itu menurut ya, saya memprediksikan dia naik tidak terlalu kuat. Dia naik level tertingginya itu di posisi 149 poin. Dia tidak sampai 149.797. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah masih bisa saja terjadi, dan peluang dia jatuh itu sangat besar. Dia bisa sampai di level 147.118. Nah, ini yang menurut analisa saya. Nah, dari sini sampai level paling terendah ini di sini sekitaran 147.118. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah rekan trader analisa mingguan kami. Kami berharap semoga apa yang kami bawa ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap rekan trader jadikanlah analisa yang kami berikan ini sebagai acuan. Tapi sekali lagi rekan trader harus menggunakan analisa yang dilakukan oleh rekan trader semua sendiri.
Karena itu adalah analisa yang paling utama, paling luar biasa, dan yang paling terpenting karena itu adalah hasil dari analisa rekan trader. Analisa kami ini hanya sebagai acuan, tapi analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri. Sampai ketemu kita di analisa minggu depan. Salam profit Indonesia.